Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiklah kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah dan jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan ini kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus itu tahu tentang situasi dirinya, bahwa perjalanan menuju Yerusalem ini adalah perjalanan yang menuju kepada sengsara dan kematian. Tuhan Yesus sebetulnya gelisah juga, apakah dia mampu untuk bisa menuntaskan tugas perutusannya untuk mengalami jalan penderitaan itu. Seperti biasa, Tuhan Yesus selalu mau berdoa kepada Sang Bapa. Dan pada waktu dia mungkin sedang berbicara dengan Sang Bapa mengenai tugas perutusannya itu apakah benar harus mengalami penderitaan, 2 tokoh surgawi, Musa dan Elia, menguatkan Tuhan. Sengsara, penderitaan adalah bagian dari perjuangan itu, dan itu memperlihatkan aspek kemanusiaan yang ada. Dalam percakapan itu, tentu saja kita bisa melihat Tuhan Yesus serius untuk mendengarkan apa yang diomongkan oleh Musa dan Elia. Dan kita tidak tahu, karena penulis kitab suci tidak mencatat apa yang diomongkan secara jelas dan detail. Namun kita bisa menangkapnya bahwa 2 tokoh surgawi itu menguatkan Tuhan Yesus. Karena pada bagian akhir Injil tadi kita dengar bahwa sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati, warta mengenai Tuhan Yesus dimuliakan di gunung itu jangan disebarluaskan atau jangan diviralkan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan Yesus berpesan itu, maka kita sebagai pembaca Injil menangkap bahwa Tuhan Yesus berbicara mengenai tujuan menuju ke Yerusalem. Nah, perjalanan menuju Yerusalem itu membuat dia gundah dan gulana juga. Seperti juga
Abraham diutus Allah dari tempat Haran itu menuju tempat yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kita bayangkan begini ibu bapak, panjenengan kalau membuka peta, ada peta Irak, bagian muara sungai Efrat dan Tigris, itu nanti akan menyatu menuju ke laut. Daerah subur di situ, dan itu menjadi pusat di situ peradaban awal. Kalau panjenengan masih ingat sejarah, adalah peradaban Mesopotamia. Abraham dari sana diutus untuk menuju tempat yang tidak diketahui dan menuju perjalanan ke tempat yang lebih ke barat. Itu adalah wilayah yang penuh dengan padang pasir, penuh dengan gurun. Dan tentu saja Abraham ini gundah gulana juga. Ini saya mau diutus Allah menuju kemana? Tapi dia tetap setia, tetap berpegang pada Allah. Dan akhirnya memang dia tahu ada di wilayah daerah Kanaan yang sekarang disebut dengan Palestina itu. Memang wilayahnya subur, tetapi tidak sesubur daerah Ur Haran, wilayah dia. Karena pusat peradaban yang besar. Nah, tetapi Abraham dalam perjalanan itu dia menggantungkan melulu kepada Tuhan. Tentu saja dia mengalami banyak sekali kendala dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi pegangan kepada Allah yang teguh itu, dia akhirnya bisa mewujudkan rencana Allah. Rencana Allah yang pertama adalah mendirikan bangsa yang adalah keturunan Abraham, yaitu cucu Abraham, Yakub, yang diberi nama juga oleh Allah menjadi Israel. Dan itu menjadi satu bangsa sampai sekarang. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan juga dalam batin itu, karena akan mengalami kisah sengsaranya. Dia hanya bisa menggantungkan seluruhnya hanya kepada Sang Bapa. Nah, sekarang kalau dalam diri kita, kalau kita menghadapi bencana, terpuruk hidupnya, menghadapi duka cita, apakah kita juga mendialogkan dengan Tuhan? Mohon supaya kita juga tetap berpegang kepada Tuhan dan mampu untuk bisa berjalan mengatasi situasi yang membuat kita susah dalam perjuangan hidup ini. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Abraham, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan untuk kita. Misalnya pada saat APP ini, pantang dan puasa, apakah kita juga mudah mengeluh? Kok ternyata ya berat ya, ternyata ya sulit ya untuk pantang, puasa, doa dan derma. Kok ternyata juga membutuhkan sesuatu dari diri saya ini untuk bisa tetap bertahan. Kalau kita lihat, ini kita baru memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita masih panjang, masih 2/3 dari masa Prapaskah yang akan kita jalani sampai Paskah nanti. Nah, ini semacam latihan bagi diri kita, untuk supaya kita mengosongkan diri kita dan berpegang kepada Allah. Dengan Tuhan Yesus dimuliakan itu sebetulnya mau ditampakkan juga janji Tuhan untuk kita juga, bahwa di akhir perjuangan hidup ini ada kemuliaan, ada terang, ada keselamatan. Tetapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa 3 murid. 3 murid itu siapa saja? Petrus, terus siapa lagi? Yohanes, terus Yakobus. Paling tidak kita membawa 3 semangat: Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa? Kita akan bisa mengalami dan bisa juga menyelesaikan perjuangan itu kalau kita belajar dari Petrus.
Petrus itu siapa? Petrus kita tahu dalam sejarah hidupnya, dia orang yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali, betul? Ada ketidaksetiaan dengan Tuhan sampai dia menyangkal 3 kali. Tetapi setelah 3 kali dia bertobat enggak? Bertobat. Dan pertobatannya bagaimana? Dia bisa meninggalkan Yerusalem, kita andaikan karena dia mempunyai mertua, berarti mempunyai istri dan anak. Dia meninggalkan itu, diutus oleh Tuhan untuk mewartakan bahkan sampai Roma dan mati di Roma, dan matinya juga disalib. Tetapi disalibnya pun itu dia merasa tidak layak kalau disalib seperti gurunya. Maka dia minta kepada algojo yang menyalib dia untuk disalib terbalik dengan kepala di bawah. Karena dia menyangkal 3 kali, maka waktunya juga 3 kali lebih panjang dibanding dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu 3 jam, dari jam 12, jam 3 meninggal, Tuhan Yesus disalibkan. Petrus 9 jam dengan kepala di bawah. Membawa Petrus berarti ada kesadaran kita mempunyai dosa. Tetapi kita harus cepat untuk bertobat. Dan pertobatan itu harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Tidak hanya pertobatan hanya selesai di dalam mulut saja, tapi betul-betul sampai ke dalam tingkah laku kita. Itu adalah teladan dari Petrus yang kita bisa belajar darinya. Lalu murid yang kedua adalah Yakobus. Siapa Yakobus itu? Yakobus adalah martir pertama dari para rasul itu. Jadi 12 rasul itu, yang menjadi martir pertama dari 12 rasul itu adalah Yakobus. Kalau martir pertama Stefanus, kita tahu martir pertama Stefanus. Tapi martir pertama dari 12 rasul itu adalah Yakobus. Dan dia sebetulnya orangnya itu emosinya tinggi, sehingga dia disebut dengan anak guntur, anak guruh, menggelegar dan emosinya cepat untuk naik. Tetapi walaupun dia cepat naik, tetapi dia tetap membawa Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang harus dia lakukan ini adalah melulu dengan dia, sehingga Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Yakobus itu untuk tidak lama menjadi rasul, tapi mati lebih dahulu. Tetapi mati sebagai yang percaya dan setia kepada Tuhan. Dia sampai mati memberikan hidupnya melulu kepada Allah. Ini adalah teladan yang kedua. Jadi kita bisa menuju kepada kemuliaan itu kalau kita juga seperti Yakobus. Sampai mati kita tetap setia kepada Allah. Tidak peduli kita tua atau muda, tapi yang penting adalah kita tetap berani memberikan hidup melulu kepada Tuhan. Yakobus menguatkan kita. Walaupun hidup itu sulit, tetapi jangan khawatir, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut dengan Dia selamanya. Jadi tidak hanya selama di dunia ini, tapi selamanya, sampai kehidupan setelah kematian. Lalu, sekarang yang ketiga yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah Yohanes. Kata Yohanes itu adalah jelas. Yo dari kata Yahweh, Yohanes adalah Yahweh yang mengasihi artinya. Maka berbahagialah yang punya nama Yohanes, karena artinya adalah Allah yang mengasihi. Dia sungguh memperlihatkan Tuhan mengasihi dirinya. Saking kasihnya, Tuhan memasrahkan atau menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Sehingga Yohanes harus menjaga ibu Maria ini, sehingga Yohanes tidak mati dibunuh. Satu-satunya rasul yang tidak meninggal menjadi martir dibunuh. Tetapi dia mempunyai tanggung jawab untuk juga menuliskan Injil.
Ibu bapak, saudara kasih, dari Yohanes ini kita membawa, bisakah hidup kita ini kita ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi Dia. Kasih yang luar biasa, dan kasih Allah itu diperlihatkan dalam sikap hidupnya. Yohanes itu memperlihatkan sikap hidup yang baik kepada orang-orang yang lain, sehingga dia punya murid yang banyak sebetulnya. Murid yang banyak, dan muridnya sungguh-sungguh bisa menjadi pentolan bagi gereja pada waktu gereja itu tumbuh. Dan sungguh-sungguh luar biasa. Saking mengasihinya, dia rela untuk memelihara atau merawat ibu Tuhan Yesus sampai ibu Tuhan Yesus wafat. Dan dia memberikan total untuk itu. Nah, dari 3 ini itu sebetulnya adalah sangu kita supaya kita bisa melihat dan merasakan bagaimana kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya mengajak 3 murid itu, dan murid-murid yang lain itu tinggal di bawah gunung. Maka kita sebetulnya dengan 3 itu mau diajak oleh Tuhan. Mampukah kita juga belajar dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya kita bisa merasakan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Saking merasa kerasannya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sampai Petrus mengatakan, saya mau mendirikan 3 tenda deh. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun akan kuat bersama dengan mereka. Karena mungkin bersama dengan Tuhan Yesus, dengan Musa dan Elia, mereka tidak akan mengalami penderitaan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka mari dalam kehidupan beriman kita, walaupun kita mengalami banyak penderitaan, banyak perjuangan, selama Petrus, Yakobus, dan Yohanes ada dalam hati kita, semangatnya, kita akan mampu mengatasi itu semuanya. Saya percaya dan saya yakin panjenengan semua mampu untuk melakukan itu selama masa Prapaskah ini. Selamat merenungkan.